Nah ini sobat, bunganya sobat lihat dulu biar percaya, biar nggak hoax ya. Oke, kita lihat sobat. Nah ini sobat, ini bunga ya. Itu juga sobat, itu bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi trik dan tips bagaimana caranya membuat pohon alpukat yang tumbuh dari biji cepat berbuah. Di depan saya ini adalah pohon alpukat yang saya tanam sendiri dari biji. Pada saat penanaman ini tahun 2020 awal ya, 2020 awal. Status Facebook saya itu masih ada tentang pembukaan lahan ini. Yang saya tanam adalah alpukat pertama kali. Itu malahan saya update status di Facebook itu bulan 5. Pohonnya masih ya kecil, masih belum ada 1 meter, baru 70 cm. Nah ini sobat, teman-temannya ya, karena pada saat itu ada sekitar 40 pohon. Tapi yang sudah berbuah adalah ini. Sudah berbunga ya, bukan berbuah, sudah berbunga. Nah ini sobat, bunganya sobat lihat dulu biar percaya, biar nggak hoax ya. Oke, kita lihat sobat. Nah ini sobat, ini bunga ya. Itu juga sobat, itu bunga. Nah ini sobat, tapi belum merata, ini masih belajar, masih permulaan. Dan ini bunga pertama kali. Nah itu sobat, bunga ya. Ini sekarang tahun 2021, masih bulan 11. Jadi sebenarnya belum genap 2 tahun sobat. Nah apa saja yang saya lakukan kepada pohon alpukat ini sehingga bisa cepat berbuah? Pada video sebelumnya pernah kami bahas tentang bagaimana cara pemangkasan alpukat agar walaupun tumbuh dari biji, pohonnya tetap pendek seperti ini ya. Bagi sobat yang belum nonton, silahkan nonton aja videonya, nanti kami cantumkan di sini sobat, atau lihat saja di deskripsi. Tapi di sini saya jelaskan juga singkat saja. Jadi sobat, walaupun ini tanam dari biji, pohonnya tetap pendek ya. Bahkan ini tangkai-tangkainya sampai ngelengsereh menyentuh tanah. Di saat tingginya masih 70 cm sobat, di sini saya lakukan pemotongan ya. Sehingga di sini bercabang. Ini hanya saya pelihara 5 cabang. 5 cabang yang arahnya berlawanan. Tidak sejajar ya. Ini arah bintang 5. Kemudian satu tunas yang ke atas saya pelihara tumbuh. Di sini lagi dipotong lagi. Ini saya pelihara 3. Kemudian ke atas lagi situ. Nah ini ujungnya saya potong sobat. Ini saya sisakan 4 ya. 4 cabang yang mengarah ke samping. Tapi nggak terlalu ke samping juga sih. Ini agak ke atas juga ini arahnya. Bisa menjadi batang utama. Nah itu yang pertama. Kemudian selain itu percabangan juga kita atur. Setiap 70 cm harus sudah mempunyai cabang. Kalau misalkan nggak mau bercabang, sobat lakukan pemotongan sejak awal ya. Kalau dipotong nanti dia akan bercabang seperti ini. Kalau nggak dipotong memang kadang-kadang nggak keluar cabangnya. Tapi kalau sudah keluar cabang nggak perlu dipotong juga nggak masalah. Nah itu tadi sobat adalah perlakuan sejak awal penanaman sampai usia 1,5 tahun ya perlakuan itu. Jadi dilakukan pemangkasan setiap 70 cm. Sobat bisa menggunakan teknik batang tunggal atau istilahnya central leader, atau bisa juga menggunakan model open face yang bercabang 2 atau 3 itu ya, yang pernah kami bahas pada pohon durian dulu. Itu hanya pilihan saja, yang fungsinya sebenarnya adalah sama ya, tergantung dari keinginan sobat lah masalah teknik pemangkasan itu. Kemudian setelah batangnya berwarna kecoklatan seperti ini ya, sudah bukan hijau lagi. Ini saya kemarin uji coba di beberapa tangkai sobat. Ini tangkai ini saya kerat. Nah ini bekas keratannya. Nah sobat bisa lihat itu. Ini bekas keratannya, tapi sekarang sudah tersambung kembali. Nah cara keratnya gimana? Nanti akan saya contohkan sobat. Nggak sembarang kerat ya. Hati-hati, banyak tutorial di YouTube yang ngeratnya ngawur ya. Dikerat kemudian dikerok kayunya, itu salah sobat, salah besar. Kalau dikerok pasti akan terputus dan tidak bisa tersambung kembali, pasti mati pohonnya. Dan juga ini saya tidak melakukan pengeratan pada batang utama. Kenapa? Karena ini masih uji coba. Saya lakukan pengeratan itu pada tangkainya saja. Dan ini terbukti tangkai yang saya kerat inilah yang berbunga. Nah ini sobat, itu ya. Ini sobat juga berbunga.
Itu masih calon-calon bunga. Ini juga bunga sobat. Itu bunga. Ini adalah tangkai yang dikerat. Nah, ini sobat. Jadi tangkainya yang saya kerat, bukan pohon utama, bukan batang utama. Sementara yang belum dikerat, ini di bawah ini belum dikerat ya. Ini belum dikerat, ini masih belum berbunga. Jadi proses pengeratan itu ternyata mempengaruhi pembungaan. Ini belum berbunga sobat. Nah nanti karena ini sudah terbukti, ini pun akan saya lakukan pengeratan. Ini jenisnya nggak tahu karena tanam biji. Kemarin rencananya mau saya sambung, mau saya tempel ya. Tapi karena berbunga ini nanti saya pilih sambung pucuk aja di atas. Nah sobat, tunas air ini muncul karena efek pengeratan. Karena bagian atasnya dikerat sehingga di bawahnya muncul tunas seperti ini. Nah bagi sobat yang ingin memelihara tunas ini, misalkan mau disambung ya. Rencanakan saya mau sambung ini dengan jenis aligator ataupun kendil. 3 ini bisa kita sambung pucuk. Sementara yang bagian atas nanti kita potong saja. Tapi kalau sobat sayang mau pelihara yang atas, walaupun lokal, kalau di atas mau dipelihara maka tunas air ini wajib dibuang. Karena ini mengganggu pertumbuhan yang ada di atasnya. Nah sobat, sekarang saya contohkan cara pengeratannya. Ini kan batang utama ya. Batang utama tidak usah diganggu gugat. Kita kerat bagian cabang saja ini. Karena cabang ini yang akan kita buahkan. Kita kupas seperti mencangkok sobat. Tapi jaraknya hanya 1 cm saja. Jangan terlalu jauh. Ya, maksimal 2 cm lah. Kita bikin cincin keliling. Persis seperti mencangkok. Nah ini kulitnya kita kupas. Tapi lendirnya sobat, lendirnya nggak usah dikerok ya. Jangan dikerok. Kalau dikerok ini akan terputus, mati sudah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai dikerok. Ini biarkan saja begini sudah cukup. Karena harapan kita nanti di sini akan tersambung kembali. Di sini akan membengkak, membentuk benjolan. Istilahnya bahasa ilmiahnya apa ya? Kalus ya. Kalus yang menumpuk itu sebenarnya adalah cadangan makanan ya. Jadi makanan itu akan menumpuk di sini. Makanan akan menumpuk di sini sehingga ketika sudah tersambung kembali, makanan itulah yang akan berfungsi untuk pembentukan bunga. Saya contohkan sekali lagi di sini. Kita kerat mepet dengan batang utamanya ya di sini ya. 1 sampai 2 cm saja. Jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti proses menyambungnya lama. Kalau kelamaan bisa-bisa tangkai-tangkai yang di ujung bisa mati. Daunnya akan pada rontok. Jadi maksimal 2 cm. Jangan terlalu lebar dan jangan dikerok. Sekali lagi, jangan dikerok. Kalau ada yang bikin tutorial di YouTube dikerok, itu 100% saya jamin pasti batangnya akan kering dan mati. Kalau nggak percaya sobat silahkan buktikan sendiri. Nah ini ya sudah ya. Untuk batang utama nggak usah sobat. Kalau kita sudah kerat setiap tangkainya, batang utamanya nggak perlu. Karena pembentukan buah alpukat itu bukan pada batang utamanya, tetapi ada di ujung-ujung. Jadi kita tidak perlu kerat batang utamanya, hanya tangkai-tangkai saja. Awalnya saya hanya uji coba karena ini sudah terbukti, maka saya lakukan pengeratan seperti ini. Selain pengeratan sebenarnya bisa juga menggunakan kawat. Tetapi kalau diikat pakai kawat itu benjolannya kecil ya, kurang besar. Jadi cadangan makanan yang menumpuk itu kurang banyak. Tapi kalau kita kupas seperti ini nanti benjolannya lebih besar. Kalusnya itu menumpuk lebih banyak di sini. Fungsi dari pengeratan ini adalah menghentikan pertumbuhan vegetatif sehingga nanti makanan menumpuk di sini. Kalau makanan menumpuk akan merangsang pertumbuhan generatif atau pertumbuhan bunga. Nah sobat, selain pengeratan-pengeratan seperti ini, pembentukan percabangan ke arah mendatar seperti ini juga berpengaruh kepada pembentukan bunga. Mengapa? Percabangan yang ke samping itu cenderung akan memasuki kondisi fase generatif. Sementara kalau tunas-tunas yang ke atas seperti ini masih tunas vegetatif. Ini kalau nggak dipotong, dia tumbuh saja ke atas akan sangat cepat. Jadi pilihannya ini dikasih turun, ditarik tali turun, atau dipotong. Pilihannya hanya itu. Kemudian fungsi dari pemangkasan-pemangkasan tadi itu adalah untuk membentuk cabang-cabang tersier. Jadi misalkan kita sebut ini adalah batang utama, ini primer. Kemudian ini adalah sekunder.
Jika sekunder ini bercabang, ya, ini akan membentuk cabang-cabang tersier. Dan disinilah tempatnya bunga pada tanaman alpukat. Semua tanaman yang buahnya di ujung itu karakternya sama ya, seperti rambutan, kelengkeng, itu hampir mirip-mirip lah dengan alpukat seperti ini. Demikianlah sobat informasi yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Makasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.